Purgatory kali ini sudah terbang dari area golf course menuju ke area pertengahan antara Skillots dan juga Modhouse, dan Brasilia sepertinya seperti biasa Tolkien House akan dikuasai oleh anak-anak dari tim Island of God. Sementara kedua tim ada di satu drop zone yang sama. Di sana sentral ada Madora Prime dan juga anak-anak dari tim GPX, sementara Galaxio juga sudah mulai move menuju ke area Fire Bridge. Sementara kalau kita lihat di area sebelah kiri, ini udah ada dua tim antara tim Aura dan juga Onyx Olympus. Suara tembakan sudah keluar kali ini. Ada Justin yang sudah sangat low. Ada lontaran kena juga seorang Justin. Tapi kali ini Justin sudah ditarikan seorang Nanting dengan penggunaan dari M500-nya, dan dari kedua tim bakal sama-sama melakukan looting terlebih dahulu. Iya, ini kalau gue lihat sentralnya kayak rame banget ya, tanpa adanya Eko Esports. Sentral kali ini emang bener-bener ramai. Ada Madura Prime juga dan GPX yang di early-nya udah terdengar beberapa suara tembak-tembakan, dan juga di belakang mereka itu ada Galaxio. Biasanya kalau di round kemarin atau di map day kemarin ya, day kelima, map atau pulau dari sisi bawahnya Purgatory ini tuh full dikuasai sama teman-teman dari Eko Esports. Beda kalau untuk segi malam ini, kayaknya untuk leluasa pulau di Brasilia itu sangat enak banget, Bigan. Terlihat juga itu dari NXL, saking leluasanya mereka itu LDR antara satu player ke player yang lain. Buset, LDR nggak tuh? LDR hobi banget mereka itu kayak berjauhan gitu ya, padahal riskan banget untuk terculiknya. Enggak, memang sensitif juga biasa kalau LDR. Iya, betul banget. Betul banget. Nah, zona udah ke sana. Terlihat juga gue tuh kayak pengen ngeliat tim dari Onyx juga sama Aura. Gimana Dua tim tuh? itu sama sekali nggak ngerubah drop point mereka di map Purgatory dari season 3 yang udah gua ngeliat ya, karena gua kan ngamatinya full banget di season 3, gua nge-case juga season 4 sorry maksud gua. Ini mereka tuh sama-sama ada di sekitaran golf course, Mountain Villa, Quarry, dan juga Marble Works. Dua tim ini juga ketika mereka ada di pulau seperti ini, di satu pulau yang sama, mereka tuh nggak jumpa ria gitu, malah nggak ketemu sama sekali kedua tim ini. Bahkan rotasinya juga tuh beda. Kita agak sedikit luas juga kalau misalkan kita mau ngomongin soal pulau sebelah kiri dari Purgatory, karena di sana ada 4 area, ada Mount Villa, ada Golf Course, Quarry, dan juga Marble Works. Ini sangat-sangat luas. At least kalau misalkan kita ngomongin soal komit dari kedua tim untuk melakukan fight, ini juga sangat-sangat jauh gitu rasanya kalau misalkan mereka mau benar-benar fight, kecuali kalau misalkan kayak satu orang dari tim Aura yang dari Marble Works belakang tiba-tiba langsung ke Quarry, bisa aja di komit karena emang cuma satu orang. Itu sih pilihan buat mereka ngefight juga rasanya terlalu riskan, karena itu area yang sangat luas dan bisa mereka manfaatkan untuk survive sebetulnya. Itu dia mungkin untuk dari Aura dan juga tim Olympus. Bersama di area lain ini dia ada sang dewa penyelamat Lord, penyelamat dari tim Island of Gods. Tadi di round kedua kita di Kalahari berhasil menyumbangkan 8 kill dan damage 3009. 3009. Wah, ini kalau diakumulasin udah cukup banyak ya, sekitar 12 kill pun kayaknya dia udah bisa dapetin ya. Iya, udah seharusnya bisa dia dapetin charge-nya, tapi dia emang kayak mempunyai peran penting juga di timnya. Selain dia mendapatkan kill, dia juga harus menyumbangkan di bench agar teman-temannya itu bisa dengan mudah mendapatkan kill, apalagi untuk timnya ya, karena yang lebih penting itu tim daripada perorangan. Ketika kita mendapatkan kill, otomatis yang bakal terakumulasikan itu adalah kill tim, bukan kill player. Berbeda untuk predator player ya. Kalau predator tim pasti bakal keseluruhan. Dan juga gue tuh ngelihat West Bandit ada di area Crossroad. Ini artinya Crossroad masih kosong banget untuk segi rotasi, jadi cukup aman pengen masuk. Dan EVOS juga kayaknya masih stay along santai juga di area yang sama, yaitu Madhouse. Dari dulu-dulu juga Madhouse mulu tempat mereka. Berbeda dengan Tang City dan NXL yang sebentar lagi bakal melakukan fight. Ya, bahkan sudah ada respon global dari seorang Riz untuk respecting terhadap lawannya di arah depan sana. Masih cukup aman di balik sebuah kompon dan masih melihat ke arah sebelah kanan, sebelah kiri juga. Pembagian posisi dilakukan oleh anak-anak dari tim Tang City Esports yang ada di belakang. Masih ada satu orang yang agak sedikit jauh untuk melakukan backup firing. Harus menunggu terlebih dahulu, dan dari kedua tim udah sama-sama aware juga. Bersama di area yang lain rupanya ada Ham XT berhasil untuk menumbangkan satu member di lawannya. Ada Mets rupanya menjadi korban. Aksekoi masuk tapi Rece berhasil ditumbangkan rupanya di sana. Sulit untuk diselamatkan.
Bahkan rupanya sepertinya sejauh ini bakal ada upaya untuk melakukan ending, tapi Riz rupanya masih bisa untuk revive kembali, malah Irazornya berhasil ditumpahkan balas kali ini. Satu buah granat disiapkan oleh Bule, coba dilemparkan ke arah M2 Rino, berhasil ditumbangkan. Dua orang terjatuh dari tim NXL kali ini. Jar bergerak ke arah belakang untuk menyelamatkan dirinya bersama dengan seorang Sweet, tapi di arah lain ada Lot berhasil menumbangkan beberapa player dari lawannya. Bang juga berhasil mendapatkan Devito, kali ini Micin juga tumbang kembali ke arah pertahanan dari tim City Sport bersama dengan NXL. Sudah ada kekeran shotgun dari Aksekoi, masih ditahan terlebih dahulu, akan bergerak masuk, tapi Aksekoi-nya tumbang rupanya. Kali ini Bule dengan sangat sigap masuk ke arah pertahanan dari seorang Jar sendirian. Masih rupanya masuk racun-racun yang sangat menyakitkan ke lubuk hati yang paling dalam. GPX pun sudah rata di posisi ke-11. Siap, GPX rata di posisi ke-11. NXL peringkat ke-12. 10-nya Onyx. Ada apa GPX dan Onyx yang kita gadang-gadang GPX ini bakal memberikan performa terbaiknya. Tetapi di beberapa game kali ini belum pun kita menemukan hal tersebut. Onyx yang sebelumnya ada di peringkat kedua, di round pertama kalinya harus puas juga di peringkat ke-10. Poin yang benar-benar kecil dikumpulkan juga Bigan ya. Sebelumnya Tang City emang kuat, apalagi di sana Bule quadra kill. Bisa dibilang 4 kill atau 4 player dari NXL berhasil diamankan sama si Bule. Ini artinya si Bule emang akhirnya nggak bisa kita anggap remeh, Pak. Dia ketika notice sedikit aja pasti bakal langsung digeber. Dan belum sempat dia melakukan riset kedatangan juga makhluk mitologi kita, Aura Bigan. Makhluk mitologi, bahkan orang yang dari tadi kita omongin nih, si Bule ini tiba-tiba udah ke take down aja. Sisa 3 orang dari Tang City Sport kali ini. Rosman langsung melakukan ending terhadap Bule. Kali ini sudah ada tembakan untuk keluarkan sarang Fader, berhasil merumbangkan Riz. Aksekoi ada di belakang, 2 orang lainnya tumbang dari tim Tang City. Menyisakan 1 orang saja. Aksekoi udah mulai ngejar pakai shotgunnya, tapi kali ini Fadernya tumbang. Aksekoi masih ada perlawanan, tapi akhirnya tumbang di tangan Aura Ignite. Ya gue lihat cepat banget daripada Aura ya ketika Aura melakukan fake. Mereka emang nunggu momentum, satu granat, ketika granat itu langsung terkonek. Gue nanti si Aura ini dapat informasi 1 orang aja kenok, mereka bakal langsung melakukan rushing. Karena terlihat juga dari teman-teman Tang City juga untuk resource kayaknya minim. Karena dari area field tersebut pasti juga itu bakalan sedikit banget resource-nya. Belum sempat lama, rupanya Aura bakal terhimpit dengan 2 tim. Di belakang dipantengin sama EVOS, sang macan kita. Dari depan mereka itu adalah Raja Golem, Island of God yang tadinya buyah. Waduh. Island of Gods, kalau misalkan mereka keluar dari area Brasilia, yaitu berarti salah satu pertanda kalau zonanya itu nggak ada di Brasilia. Karena kalau misalkan kita ngomongin Island of Gods, IOG ini merupakan salah satunya yang selalu stay di area drop zone mereka. Kalau ngomongin soal Purgatory, Brasilia mereka tetap cukup stay di area 13 house. Bahkan gue inget Beyond di season kemarin dan season 3-nya juga, kalau udah turun di rumah 13 dan mereka perkirakan zonanya ada di arah sana, Bion itu jadi satu-satunya orang yang paling lama stay di atas genteng. Iya, di atas rumah kuning. Nah, itu dia. Tapi kali ini mereka sudah berpindah karena zonanya seharusnya nggak ada di Brasilia lagi. Ada Hanaf juga di sana. Ada Kimmich sudah melepaskan tembakan. Randy pun akan segera masuk. Bahkan 3 tim kali ini yang bakal melakukan fight seharusnya. Karena Island of Gods agak sedikit digeser oleh anak-anak dari tim Galaxio yang akan menggalaki anak-anak dari Island of Gods. Akankah Lord kembali menjadi sang dewa penyelamat? Sudah ada granat dilemparkan, bahkan Bang di sana tertangkap basah oleh satu granat dilemparkan seorang Randy, mematikan. Langsung dipulangkan ke arah lobby. Aura Ignite mencoba memantau dari belakang, belum membentuk ke arah pertempurannya juga. Jafra mencoba untuk memanfaatkan momentum dengan granat coba dilemparkan ke arah mereka. Azrael masih bertahan. Aura Ignite-nya masuk kali ini pertempuran dengan 3 tim yang sedang ada di satu rumah yang sama bertamu. Sudah ada yang lewat juga. The Pillars OP masih cuek-cuek aja. Amora dari tim Pandora Prime juga memantau, dan Galaxio kali ini mencoba untuk mengalah, mundur ke arah belakang. Bahkan Rosman dan Piu malah tertakedown dari arah yang lain. 2 orang dari tim Aura Ignite malah terpulangkan ke arah lobby, dan Island of God masih tetap selamat dengan 3 member yang tersisa dari tadi. Gan, hati-hati Gans masih bisa untuk berlindung di balik sebuah jendela. Yap. Gue lihat tadi ada satu timing yang bisa dilakukan dengan cepat ya dari teman-teman Aura ketika mereka notice 2 tim yang saling berperang antara Galaxio juga dengan Island of God. Ini cerdiknya dari Galaxio tuh kayak mereka tuh plan pengen ngelakuin
rush cepat atau enggak, karena dia tadi sebelum melakukan rushing ke arah Island of God sempat mengaktifkan skill crew. Dua orang mengaktifkan skill crew. Dia notice ternyata di field sini nggak cuma satu tim doang di depan gua, ada juga satu tim lain. Ya Sehingga elah. dari ini juga mereka udah waspada. Bigan anjir. Malah diras balik rupanya Galaxio justru tumbang di tangan Island of Guards dan Lord. Masih bisa untuk diselamatkan sejauh ini. Kalau ngomongin soal plan-plannya mereka sadar kalau di area yang tadi itu memang bukan cuma ada satu tim aja gitu loh. Tapi gue nggak bisa bilang mereka plan karena keputusan mereka cepat. Mereka ingin deras karena mereka sadar di situ cuma satu tim doang. Dan setelah auranya masuk, mereka sadar di sana ternyata ada dua tim. Mereka cepet-cepetan mundur untuk menghindari pertempuran, dan bahkan Aura dan IOG pun gak tempur sama sekali karena auranya ditembak oleh dua tim yang berbeda yang mantengin. Gue bilang dari tadi ada Madura Prime dari arah atas dan The Pillars OP dari arah yang lain yang ngebuat Aura kali ini hanya nyisain dua orang aja. Bahkan Island of God setelah mereka sadar auranya udah mundur lagi juga, udah ada yang ke take down juga sama tim yang lain. Mereka tahu arah rush yang dilakukan oleh tim Galaxio itu dari arah sana, jadi mereka bisa ngelakuin rush balik dengan sangat leluasa. Leluasa banget. Dan juga mungkin tadinya posisi dari Galaxio yang pertama dia udah gak enak banget, udah di secure juga sama Madura Prime dari arah Hegroding, apalagi sudah dua orang tadi yang udah berhasil di pick up, satu orang berhasil di ending dan satu lagi udah ke take down. Jadi ini ada satu apa ya, cuan banget sih bagi, menurut gue bagi teman-teman Island of God. Mereka memanfaatkan momentum itu. Dia mungkin sadar, oh rupanya tim yang di depan gue ini atau lawan gue di depan dia udah di secure dari sisi lain. Ini kayaknya ada satu kesempatan buat gue melakukan rush. Diras lah di sana sehingga Galaxio yang tadi pengen ngegeser Island of God, malah Galaxio yang ditumbangkan. Dan gue pengen juga ngasih lihat nih placement standing sementara round kedua Island of God. Dengan 38 ini udah menggeser Onyx Olympus Bigen. Iya, yang mana kabar buruknya untuk Onyx adalah mereka udah tumbang juga nih, tadi di posisi ke 10 apa 11? 10 ya? 10. Masih cuma dapat 1 poin doang, seharusnya secara poin placement ada player OP. Meskipun mereka belum dapetin buya, tapi perlahan mereka merangsek gitu dengan permainan mereka yang enggak benar-benar tumbang di round sebelumnya, enggak benar-benar tumbang di posisi kayak 8, 9 sampai 12 ya. Sebelumnya 5. Nah, itu dia. 5. Dia ada di peringkat kelima. Jadi ini bisa diperhitungkan kembali sih, karena The Pillars juga tadi masih ada sekitaran top 3. Jadi tentunya mereka masih bisa mendapatkan peluang untuk menggeser teman-teman Onyx ataupun bahkan dari Island of God-nya Bigen. Buset. Ya, masih ada peluang, tapi ngomongin soal zona ya peluangnya juga sangat-sangat sulit juga ya kalau kita lihat-lihat untuk anak-anak yang masih berada di arah bawah. Bahkan Madura Prime Esports yang dari tadi cuma stay di arah sana, tinggal ngelangkah beberapa doang gitu, mereka udah ada di dalam zona selanjutnya. Dan ngomongin soal EVOS Divine yang dari tadi stay juga di areanya mereka, ini mereka punya vehicle yang bisa digunain buat masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi udah mulai tembakin, masih bisa untuk digunakan berkendara. West Bandits ternyata juga masih ada di sini yang sudah mulai melepaskan tembakan menuju ke arah lawannya. Di hadapan sana ada Pillars OP yang mendapatkan slot juga untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Kalau kita lihat anak-anak dari tim West Bandits Esports juga sangat-sangat kesulitan. Lord sang penyelamat kita harus benar-benar tumbang juga akhirnya tangan salah satu player tim Madura Prime Esports yang sudah mengunci area pinggiran zona. Tapi EVOS Divine juga kali ini sudah mulai bergerak masuk ke dalam zona Azure. Yap, inilah pentingnya ketika kita mengamankan vehicle. Kalau kemarin itu gue sempat dengar penjelasan dari Bapak Kaviman, kalau sekarang itu kayaknya lebih bagus kita mengamankan vehicle ketika bermain di kompetitif, karena zona sekarang lebih cepat juga dan cepat banget juga untuk menyusul, timbulnya pun lebih cepat juga. Jadi kita wajib banget mengamankan vehicle agar kita aman. Ini emang dilakukan EVOS dari sejak dulu kala. Dia udah memanfaatkan vehicle dan ini buktinya dia masuk ke dalam zona yang menurutku udah aman. Dan bahkan di sisi lain West Banditnya pun harus puas di peringkat ke-7, serta ada Kings yang lagi-lagi sama posisinya kayak match day kemarin, terhimpit 2 tim Bigen. Ya, dan ada mobil yang dihancurkan juga sebagai kompon tambahan mereka ya untuk pertahanan kompon permanen. Tapi kita ngeliat di arah luar, Aura Ignite ternyata sudah tumbang di posisi ke-6. Masih ada The Pillars OP yang masih bertahan dengan 4 playernya, bakal menghadapi Island of God yang ada di arah depan sana sebagai kill leader. Sementara kali ini Ham masih sangat-sangat respect terhadap lawannya di depan, memasang banyak sekali wall. Ham active 3 kali ini terus bergerak masuk, tembakan sudah masuk, bahkan 2 orang tumbang dari The Pillars OP karena ada granat tersang Jafra yang mematikan Jafra, bahkan berhasil merupakan kembali, tapi Jafranya juga tumbang dari Azrael. Akankah Azrael seperti Lord berhasil jadi menyelamat, tapi
ternyata Bion yang berhasil untuk mendapatkan poin eliminasi dari arah atas. Pupus sudah rungkat, sudah impian dari Players OP untuk mendapatkan Buya, tapi mereka punya placement, mereka punya poin kill juga yang sangat lumayan. Iya betul banget, Island of God yang emang kita ketahui di sana masih ada Azril yang bertahan. Rupanya Azril juga cukup kuat, bukan cukup lagi, malah sangat kuat untuk melakukan peperangan. Ketika dia sadar dia bakal melakukan fight dengan juga Players OP, tapi dia juga aware dari atas karena EVOS masih bakal mencuri momentum yang tepat. Emang bener, Bion pun berhasil menculik satu bahkan dua orang dari dua tim yang berbeda di depan mereka. Dan EVOS juga kalau gue lihat mereka itu masih aman, pengen merangsak masuk itu gampang. Apalagi di depan sana sang lawannya Dix dari Kings harus terjatuh. Madura Prime juga sulit untuk masuk, apalagi dari Azril yang berada di lower ground. Yes, kali ini perangnya udah mulai pecah juga karena semua tim bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Arabian bersiap dengan sebuah granat dilemparkan menuju ke arah depan. Lagi-lagi kali ini membahayakan arah dari tim Kings Esport rupanya. Bion akan segera masuk, sementara Madura Prime juga mantau. Island of God-nya sudah tereliminasi di arah luar sana. Ada Madura Prime juga yang kali ini menyambungkan sama anak-anak dari tim EVOS Divine. Ada Via Kalingro kalau serang Abax mendistraksi pergerakan dari lawannya di depan. Dan kali ini ledakan demi ledakan berhasil mengeliminasi dari tim Kings Esport. Dua tim tersisa sejauh ini. Abaxnya menyulitkan pergerakan dari lawannya. Sudah mulai terlihat terkena pressure yang sangat luar biasa. 4 lawan 2 tersisa. Mr. Nolimanya juga tumbang, tapi masih ada Danis juga Nuting yang sangat menyulitkan. Nutingnya tumbang sudah di sana. Satu orang tersisa, Danis. Akankah menjadi sang penyelamat juga kali ini? Bergerak ke arah belakang, menggocek kembali. Sempat dapat satu, tapi ini menjadi Buya untuk tim EVOS Divine. EVOS Divine berhasil mendapatkan harinya. Atau kali ini rata ya bro. Rata ya bro, tapi wajahnya kalem banget ya. Kalem banget emang dari si Bion ini cuy. Sedikit diam tetapi sangat berbahaya kalau bergerak. Langsung melontarkan dengan sang granatnya Bigan. Gua kayak tadi